pertemuan kita kali ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang struktur dan fungsi jaringan pada hewan. Materi ini adalah materi kelas 11 program IPA pada semester ganjil. Baiklah, kita mulai dengan materi yaitu tentang struktur dan fungsi jaringan pada hewan. Sebelumnya, mari kita perhatikan peta konsep yang ada di hadapan kalian mengenai pembagian dari jaringan hewan. Jaringan hewan terdiri dari 4 kelompok, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Apa itu jaringan? Jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Macam-macam jaringan pada hewan ada 4. 1. Jaringan epitelium. 2. Jaringan otot. 3. Jaringan konektif atau penyambung atau jaringan ikat. Dan yang keempat adalah jaringan saraf. Jaringan epitelium. Jaringan epitelium atau epitel merupakan jaringan pembatas dan pelapis yang menyelubungi atau melapisi permukaan organ, rongga, dan saluran, baik di luar maupun di dalam tubuh. Berdasarkan asal perkembangan lapisan, jaringan epitelium terdiri dari yang pertama, jaringan epitelium yang melapisi lapisan luar tubuh yang disebut dengan epidermis. Kedua, jaringan epitelium yang membatasi organ dalam disebut endotelium. Dan yang ketiga, jaringan epitelium yang membatasi rongga disebut mesotelium. Ciri-ciri jaringan epitelium: 1. Tersusun rapat sehingga hampir tidak ada ruang antar sel. Kedua, tidak mengandung pembuluh darah. Sel epitelium mendapat makanan dari kapiler darah yang terdapat pada jaringan ikat. Yang ketiga, memiliki kemampuan regenerasi yang cukup tinggi. Silakan perhatikan bentuk dari jaringan epitelium berikut. Ada jaringan epitelium pipih berlapis, epitelium batang berlapis semu, epitelium kubus selapis, epitelium pipih selapis, ada epitelium transisional, dan epitelium batang selapis. Macam-macam jaringan epitel berdasarkan bentuk. 1. Jaringan epitel pipih selapis. 2. Jaringan epitel pipih berlapis. 3. Jaringan silindris selapis. 4. Jaringan silindris berlapis. 5. Jaringan silindris berlapis banyak semu. 6. Jaringan epitel kubus selapis. 7. Jaringan epitel kubus berlapis. 8. Jaringan epitel transisional atau peralihan. Dan 9. Jaringan epitel kelenjar. Berdasarkan letak dan fungsi. 1. Jaringan epitel selapis. Letaknya ada di pembuluh lim, pembuluh darah, dan jantung. Alveolus paru-paru, plera, perikardial, dan skrotal. Fungsinya untuk proses difusi atau filtrasi
melalui permukaan permeabel secara selektif. Terdiri atas lapis sel berbentuk pipih. Tipe ini tipis dan bersifat permeabel. Peranannya adalah dalam proses difusi atau difusi oksigen maupun karbon dioksida, serta filtrasi darah pada proses pembentukan urin. Terdapat pada dinding kapiler tempat terjadinya proses pertukaran nutrien dan zat sisa-sisa antara darah dan jaringan tubuh. Terdapat pada alveolus tempat terjadinya pertukaran gas. Ini pipis lapis, perhatikan. Yang kedua, jaringan epitel pipih berlapis. Letak epidermis, vagina, mulut, esofagus, dan saluran anus. Fungsi sebagai proteksi dan penghasil mukus atau lendir. Terdiri dari banyak lapisan sel, dan sel di permukaannya berbentuk pipih. Epitelium pipih berlapislah yang paling tebal dan paling sesuai untuk fungsi perlindungan. Membentuk epidermis kulit, bagian dalam mulut, esofagus, dan vagina. Silakan perhatikan gambarnya, pipih berlapis. Yang ketiga, jaringan epitel silindris lapis. Letak lambung, usus, kelenjar pencernaan, kantong kemih, dan kantong empedu. Fungsi ekresi, reabsorpsi, dan proteksi. 4. Jaringan epitel silindris berlapis. Letaknya kelenjar ludah, kelenjar susu, faring, laring, dan uretra. Silakan perhatikan silinder berlapis. Kemudian silindris berlapis. Yang kelima, jaringan epitel silindris berlapis semu. Letaknya saluran reproduksi laki-laki, faring, laring, trakea, bronkus. Fungsi proteksi, ekresi, dan pergerakan. Keenam, jaringan epitel kubus selapis. Letak epidermis, permukaan hidung telur, permukaan dalam dari lensa mata, epitel berpigmen dari retina mata, beberapa tabula ginjal. Fungsi sekresi, reabsorpsi, proteksi, dan penghasil mukus. Yang ketujuh, jaringan epitel kubus berlapis. Letaknya saluran kelenjar keringat, kelenjar minyak, kelenjar susu, permukaan folikum ovalkum, dan fungsi sekresi, ekresi, dan proteksi. Kedelapan, jaringan epitel transisional. Letak pelvis renalis, ureter, uretra ginjal. Fungsi ekresi, proteksi, menahan tekanan, dan renggangan. Kesembilan, jaringan epitel kelenjar. Letak kelenjar kulit, kelenjar pencernaan makanan, kelenjar endokrin, kelenjar minyak, kelenjar air liur, anak ginjal. Fungsi sintesis, penyimpanan, proteksi, sekresi, dan penghasil mukus. Pada kelenjar endokrin, sel epitelium yang menghubungkan antara kelenjar dan permukaan epitelium menghilang. Contohnya adalah kelenjar tiroid. Hasil sekresi kelenjar eksokrin langsung menuju permukaan epitelium, dan kelenjar eksokrin multiseluler memiliki saluran untuk menyalurkan hasil sekresi ke permukaan epitelium. Demikian anak-anakku sekalian mengenai jaringan epitel. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.